Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 120 baris ketujuh dari Ra'yub. Serta heblo baris ketujuh dari Ra'yub. Dan kata orang lain, dan kata orang lain, nekeun li urang lain, artinya pendapat ulama lain tentang masalah syukur. Hinan pembahasan tanya. Sebab ia teh gepegah, apabila itu suatu nikmat maka bersyukurlah. Apabila itu bala maka bersabarlah. Namun ada juga pendapat ulama yang menyatakan walaupun itu bala maka bersyukur. Kenapa? Karena nyulikut dia. Karena di balik daripada bala itu kan ada tersimpan hikmah-hikmahnya, ada tersimpan pahala yang besar. Di balik daripada bala itu adalah berarti guyu bersyukur karena hana nejuk bala yang paling raya daripada bala yang tanyo terima. Sebab kanjut oleh Allah nejuk yang lebih raya lah, tapi hana. Makanya guyu tu bersyukur juga di atas bala. Cuman tingkatan tanyo orang awam, bersabarlah awak teh mendapatkan musibah. Kadang-kadang bersabar pun kalau mampu. Dan yaitu kiban nekeun le urang lain, dan yaitu yang aula pada syekh kami rahimahullah, yang lebih aula, yang lebih afdal menurut pandangan gure kamu. Ini kata Imam Ghazali, menurut gure kamu goknya kiban kepegah, yaitu bahwasanya segala kepayahan dunia itu lazimlah hamba itu mensyukur atasnya. Kesusahan yang dijuk oleh Allah Ta'ala kau wajib tersyukuri. Memang kan cukup meet sabar tanya golong perintah pulang sampai bersyukur payah. Cuman walau menan gede lagi bunuh tak pegah ke urung awam sekurung-kurung ji benar sabar. Baik sampai bala yang dijuk oleh Allah Ta'ala sabar pun hana bak gedanya baik sampai lagi setidak ji karena tanyo hana mampu mensyukuri kake gedanyo bersabar. Enan wadang je nyanban hanya kepakan sampai na pandangan pendapat para ulama bahawa dalam menghadapi bala itu wajib tanya bersyukur. Orang fikir kibanjara tak syukuri bala, biasa nikmat dah syukuri bala kan dia bersabar. Yang karena menurut pandangan Sayyidina Umar Ibni Umar kan Sayyidina Umar, menurut pandangan Ibni Umar hidih likut kepegah gaknya guyu bersyukur di balik bala. Pakan apabila mendapatkan bala guyu bersyukur karena bala itu tersimpan putboh yang lain. Kemudian ke ini rekod ke gaknya kan putboh nikmat, na putboh kelebihan ataupun nikmat ataupun perkara yang lain yang dijuk oleh Allah Taala katanya di balik daripada bala. Kemudian ini rekod nyo ngak nupa, maka timbul pendapat para ulama guyu bersyukur. Watai Allah gejuk sakit ke katanya. Nyan alhamdulillah hana gejuk sakit agama tapi sakit tubuh. Hana gejuk sakit jiwa lah. Hana gejuk sakit yang lebih berat daripada sakit yang tanyo alami. Watai Allah gejuk bala ke katanya. Alhamdulillah hana gejuk bala rad agama. Rad agama saya kira rusak agama, rusak tubuh, rusak kesihatan. Alhamdulillah yang baik rusak agama. Ni kata bau. Kena rak ge. Yang kejut apabila balanyo yang terima balanyo iman, yang terima balanyo putakeun ilmu gedanyo, nyan insyaallah jangankan bersabar, bersyukur pun mampu. Tapi apabila balanyo diterima oleh nafsu, nyo sapu hai, jangankan bersyukur, sabar pun tidak mampu. Apabila yang terima balanyo, yang hadapi balanyo nafsu. Karena menyebab nafsu akan timbul benci terhadap balanya cobaan-cobaan dalam hidup. Nyamban. Makanya luar biasa menurut pandangan Ibnu Umar yang menyatakan bahawa egoknya guyu bersyukur di atas bala karena pada bala itu ada 4 nikmat.
Wata gejuk bala oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, karena hana gejuk bala rat agama, nya wata gejuk bala rat tubuh, bala rat tubuh, cobaan rat harta, cobaan rat keluarga, alhamdulillah hana cobaan rat agama, hana relah agama, cuma relah kesehatan tagai, cuma relah harta tagai, agama hana relah. Teman alhamdulillah kedah gi pembanding karena iman yang terima, yang hadapi. Nyok tai likut nak pegang. Oleh nyalam horat deh nikmat. Nyo ngak mupat, maka timbul pendapat ulama gi bersyukur. Wata gejuk bala lom adalah alhamdulillah. Hana nujuk bala yang lebih raya dari yang tanyo alami jeno. Itanyo gejuk sakit tubuh, itanyo gejuk harta gada, igap nyawang gi gada. Teman saraya, nya menang-menang gi pembanding. Jadi hana nujuk yang lebih raya, alhamdulillah lagi nyo gejuk. Nya menang. Oleh nyalom wata gejuk bala lom musibah le Allah Taala. Alhamdulillah pakan karena walaupun getanyo kagetun kesehatan bak getanyo, kagetun harta yang mudah bak getanyo, namun hana getun ridha Allah terhadap getanyo. Allah Taala mandang ridha ke getanyo, hana bengih gelau. Nya lagi nyan bedu. Berarti kita masih dapat putakeun tarempe nikmat lain, iaitu merasakan ridha dengan sebab bala yang diuji oleh Allah. Walaupun sekarang kita tidak dapat merasakan nikmat. Hantar nikmat karena nikmat kagecau, nikmat sehat kagecau, nikmat harta kagecau, nikmat anak kagecau, tapi manteng dapat kita rasakan nikmat agung lain, iaitu merasakan membentuk ridha dalam hati itu ada ketentuan Allah. Yang kenara olehnya yang kepetlah dibalik daripada bala itu ada pahala. Nyo ulang kata likut teman haji. Ngam sambung kono ngak mepat. Kenapa ada pandangan para ulama menyatakan bahawa kepayahan dunia itu wajib terhadap hamba itu mensyukurinya. Pakan menan nyo keju, nyo baru jino. Karena bahwasanya demikian kepayahan nikmat pada hakikat. Karena sesungguhnya kesusahan, kepayahan yang Allah Ta'ala timpakan kepada seorang hamba itu pada dasarnya itulah nikmat kepada. Dengan dalilnya, dengan buktinya bahwasanya diberi akan hamba itu manfaat yang besar dan pahala yang amat berpanjangan, pahala yang tanpa putus. Saat Allah gecoba tanya ke sabi-sabi, maka pahala sabi-sabi. Teman saat Allah hantam pernah mencoba, maka pajang berupa pahala cobaan Allah teman. Ya, maka ini manfaat yang paling raya haji no dengan sebab nak kirim cobaan musibah oleh Allah. Yang pertama ile kadang timoh sadar, timoh insaf, dekat dengan Allah, hanya mendapat balasan balasan yang besar dan balasan yang mulia-mulia pada kesudahannya yang menghilangkan juga Allah Ta'ala akan tunjuk balasan yang raya-raya sehingga sehingga dengan balasan itu dapat hilanglah rasa susahnya kepayahan hidup yang dijuk oleh Allah Ta'ala. Karena oleh Allah Ta'ala akan dijuk ke gedanyo fahala kemuliaan. Tabak jiwa ada gepugat musibah oleh Allah Ta'ala gedanyo yang kan kekurangannya. Allah Ta'ala gebi musibah gedanyo kan kekurangan. Makanya makna bersyukur hinan. Tapi apabila tanyo dalam dosa, nya pandina bersyukur hinan. Walaupun naidu ridha kan, kau naik dilika ke bukan? Di saat siro hamba menerima pemantang pemberian Allah Ta'ala kan wajib hinan ridha, senang kepada si pemberi itu walaupun itu dosa yang ke Allah Ta'ala akan je bengih tu, yang bengih tu ke diri dosa, ke sebab-sebab dosa yang terjadi bak tanya. Atau dalam kehidupan tanya put macam saja hana lebih ke bukan? Yang pertama gejuk taat, yang kedua gejuk maksiat, yang kedua gebi nikmat, yang keempat gebi susah. Senang, susah, taat, maksiat. Yang kenyang saja yang dalam kehidupan tanya. Saat gejuk nikmat, bersyukur, senang tu, ridha tu kepada Allah. Saat gejuk taat juga bersyukur, senang tu. Saat geperut dalam musibah juga tanya senang tu, ridha tu kepada Allah. Saat geperut dalam maksiat, senang tu sih ke diri pencipta maksiat itu, bukan kepada diri maksiat. Hanjur pada dalam maksiat tanya kau bengih dekat Allah, hanjur bengih tu sebab-sebab pakan tanya dalam maksiat, sebab yang terjadi bakro tu. Karena kelalaian roh tu, karena kurang ilmu roh tu, kurang teliti roh tu menyalahkan. Tidak boleh menyalahkan Allah. Jadi si pemberi pencipta maksud itu hanya kena benci, iaitu Allah. Ya, nyampan. Maka ji mandu-mandu hinan naidu ridha. Ya, ka. Jadi geyu bersyukur yang ke bunuh karena gebegah hinan na balasan yang mulia pada kesudahannya, yang mana
dapat menghilangkan kesusahan. Saat katanya menerima balasan Allah Ta'ala kan dapat menghilangkan kesusahan dan menghapuskan pada lambungnya itu kepayahan syadaid balanya. Lambung betul ya? Mana lambungnya dirinya sih. Karena dengan sebab katanya mau putar kebunan bersyukur ada bala yang dijuk oleh Allah, musibah cobaan yang dijuk oleh Allah Ta'ala, nyo kepayahan, kesukaran musibah tersebut dapat terhapus diri. Pada diri lambungnya itu artinya pada diri musibah itu dapat terhapus kepayahannya. Ada tanya orangnya kapan merasa berat menerima bala tersebut? Apabila hanadih dibalik daripada bala itu ada nikmat yang dijanjikan oleh Allah. Ada pahala yang dijanjikan oleh Allah. Tapi saat deh kan hanajut nyan kemudarat ke katanya. Saat deh hai contoh mentang dalam dunia mentang. Kan tatun ro tatun lauro mulai tubik matauro sampai elok matauro. Bak tak kerja alamuro. Pakan karena deh balasan itu. Karena wata support dia kata cok gaji. Wata support kata cok gaji kan tatun ro lauro. Tapi saat gajinya hana deh bak katanya. Tatun ro lauro. Ada you bantu hana hidup sapu hana gaji itu. Yang ke yang yang kan terasa berat karena hanadih balasan. Tapi saat dia imbalan nyo akan terasa ringan. Mana aku urung beriman, kalian urung-urung mujahidin kan terasa hana masalah saja ingin perang yang pekan karena dia balasan Allah baik syurga. Karena dia pahala syahid bak urungnya. Tapi saat pahala syahidnya hana dia, saat cinta ke dunia lebih berat sehingga menimbulkan takut mati. Kayaknya akibatnya kenapa pasukan tersebut tidak takut mati? Pasukan-pasukan yang mau berperang dengan kaum kafir. Karena di balasan Allah baik. Nya menusib hana beratnya bala yang dirasakan karena di balasan daripada bala itu sendiri. Yang kejap BO je coba ditanya oleh Allah Taala, kadang-kadang kapuh apa tu lagi bunuh yang karena nafsu yang terima. Karena saat kita terima apa saja pemberian Allah Taala yang menyusahkan diri kita nyo, isambut di nafsu. Menyo nafsu yang sambut sekecil apapun cobaan Allah Ta'ala akan terasa berat. Namun apabila iman yang sambut yang sebesar dan seberat apapun maka akan terasa ringan dan terasa kecil. Yang menurut saya yang sambutnya balanya, musibahnya, cobaannya maka ini menghapuskan pada dirinya itu kepayahan syadaid kesusahan berat balanya, berat bala. Dan di mana nikmat ada yang lebih besar daripadanya? Gedak berapa putra menyo memang kadih pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala terhadap musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kitanya teman patah terasa berat lem mentah nikmat yang paling raya karena lain kan yang nikmat yang paling raya karena dia balasan besar. Lagi nikmat mati syahid kan yang paling raya nikmat makaji matinya hana berat susahnya ianya hana yang bahkan karena dia balasan yang paling raya makanya hana lain yang raya. Saat manusia itu dapat memandang dan merasakan ada balasan yang besar di balik bala, maka ringanlah bala tersebut. Maka ringan. Hai urung cik katanya buat kerja jamun nilai dikira je untuk gubi nafkah ke katanya. Kiban. Kan luar biasa peras keringat banting tulang demi ke katanya. Hana gerasakan tubuh gerusak, tubuh gerela, tubuh sakit demi ke katanya. Bahkan karena dia kiban cara anaknya bersenang, masa depan dia bercemerlang tengok. Dia hebat dia saya kira gedepuk tanya berakal itu kita ini menjadi bumerang baginya tanya menjadi musuh koknya tengok raya gepak sumpah ke tanya manalah kira-kira letak contoh keberadaan Allah Ta'ala dalam dunia sehingga dengan but seberat apapun akan terasa ringan. Lagi tanya ikhlas dah bantu yang seberat apapun akan terasa ringan. Namun saat anak ikhlas yang akan terasa berat yang benar tu keadaan misalnya nyepak contoh keberadaan nyuka keberadaan contoh dalam kitab teman. Contoh yang demikian, misalnya yang demikian itu orang yang memberi minum akan dikau obat yang jahat baunya. Maknanya jahat baunya kebe. Hai doktor, tabib, waktu kekalian model kiban sakit katanya kan kita beli obat. Ternyata obat yang dipilih itu adalah B je cukup kem. Yang mana bisa? Lagi amat pahit. Oleh B cukup kem, oleh yang rasa cukup pahit daripada obat yang sangat payahnya. Hek tat bat tajib, payah tat bat tajib. Oleh bekep rasa pahit atau lem orang yang kan terasa berat kan padahal tujuan dia kepu nyan sebagai obat sebagai penawar bagi kitanya yang kehinan ke yang dapat menyembuhkan kitanya untuk maka jih nyan gitu kan karena hana sayang ke kitanya
kan karena agak pubrat katanya. Atau orang yang memetik buang darah, petik kena membetikkan buang darah, cok darah kuto menyujino kaikun donor ataupun bekam lah, yang mana membetik. Sabab tu empat. Atau orang yang menoreh buang darah akan dikaunya saban menoreh, membekam, membetik, yang kan cok darah. Kadang kan terasa sakit bak cok darah, tapi dih dibalik je sehat. Kan makanya ada pi sakit bak cok darahnya, hana tatun rasa sakit lagi bak donor darah, na kesehatan na sehat inan, na pahala inan, sehingga hanaya tu bak donornya itanya. Cuma itanya pakai orang yang hana dia pahala, sehingga dia tu berat rasa sakit bak tubuh itanya. Waktu berat rasa sakit bak tubuh, metuk pahala di balik ji. Tapi saat dia pahalanya dapat menutupi sakitnya tubuh. Nya menan te ino. Hai urung kaki cok darah tu kan terasa sakit. Jeb ubat bunuh kan sesuatu yang payah. Gecok darah bak tubuh katanya. Lagi urung teta urut si. Anak min orangnya teta urut patah. Kahai tun, kai klik pakan karena jih yang deh rasanya tagai. Kerasa lain yang deh. Kan bak jih deh rasa nikmat sehat sehingga hana deh bak jih. Yang deh rasa sakit yang tengah gurut jino. Menan ketanya cengeng saat menghadapi musibah. Pada gebi oleh Allah Ta'ala. Pakan yang deh diri musibahnya pikiran tanya. Yang betapa dangkalnya pemikiran tanya orang beriman, nan tok merawah-rawah pikiran tu. Sehingga bubulain betul ibadah yang merupa bubut pakan karena ngan beok cobaan yang tengah coba oleh Allah. Nya menurut pandangan iman saudara orang. Ladam kana betul tapu ke masalah kesibukan, ke masalah cobaan macam model tu hanya menjadi penghalang untuk dia dekat dengan Allah Ta'ala. Ladam bukan menang. Awak ke coba oleh Allah Ta'ala dengan susah bacut, hanya kahanali ibadat aja. Menyebarkan jumak pada subuhnya, subuh-subuh johana jumak leh. Pakan karena sedang dicoba oleh Allah Ta'ala. Hanya apabila hanadir pada hai dibalik daripada cobaan itu, di situ adalah ada janji Allah, rencana Allah yang terindah kepada seorang hamba. Jadi yang kehino lagi musuh contoh lo orang yang menoreh buang darah akan dikau karena penyakit yang sangat ditakut kebinasaannya. Saat tanya sakit yang sebenarnya payah getarik darah tu. Saat tanya sakit payah gejuk minuman obat yang pahit. Nyan ke yang terbaik ke katanya sebenarnya untuk memperoleh kesehatan. Maka adalah yang demikian itu membawa kepada sehat badannya dan dirinya dan jernih kehidupannya. Saat tubuh sehat, pikiran tenang, kan kehidupan menjadi nyaman kembali. Bahkan karena tubuh dan pikiran ka beres Pak Buno. Cuma saat tubuh hana pahile. Tubuh sakit ngapi pikiran hana beres. Cuma kehidupan kitanya mendungkan. Tugas semuanya terbengkalai. Kenapa? Karena tubuh yang tidak sehat. Kan yang pun ni Pak punca. Makanya saat kita sakit mau berobat, kenapa? Karena hinana hikmah yang raya ataupun faedah yang raya, yaitu mangat taudib kembali. Maka adalah memudahkan dikau dengan pedih toreh, yang memudah ya. Toreh bunuh kan? Getarik darah bunuh bak tubuh katanya akan terasa mudah. Pakan karena deh sehat di baliknya. Dan menoreh menyuruh menelan akan pahit obat itu, nya nikmat sehingganya pada hakikat. Artinya wajib ubat bunuh demikian juga dehinan nikmat sehingga nyankeh yang sesungguhnya nikmat pada hakikat dan pikiran tanyo nyokunyo nikmat wajib ubatnyo, karena dibalik je ubatnyo hinokeh dapat memperoleh sehat dan nikmat yang amat nyata. Nanti jelas juga katanya deh bak je ubat walaupun pet itu nikmat, bak getarik darah kuto katanya walaupun sakit di situ adalah ada nikmat. Lagi takkan donor bunuh rumah itanya ke mana orang yang pikiran jarum lagi dia tak jarum yang cukup raya ke enak gaya tu padahal urang kak kok jai ka donor hana ti masalah tapu itanya sangsang ka jadi meninggal dia diculuk jarum nang urat tu menalah kira-kira sehingga pakeun handa teut nya nya enan tok pikiran tu hana deh di situ ada pahala menyelamatkan sangat banyak jiwa orang lain kan dia pahala olehnya dalam tubuh tanya sehat lah jamban. Jadi menyedih yang deh raya je yang deh insyaallah tertutupi sakit yang kecilnya. Tapi saat je hana deh maka rayalah rasa sakit. Dan jika ada pada rupanya itu kekejian, kesucian, kan kekejian. Yang benar? Dan jika ada pada rupanya itu kejian yang meliarkan daripadanya tabiat,
hai deh keji deh hanaget walaupun dalam pikiran tanyo nya deh rusak deh keji deh susah benci tu kebencian nyan baru betul nyan pada hai titik tanyo walaupun rupanya itu kebencian meliarkan padanya tabiat bencinya mana je yang bencian tulisan ji kebencian nyo hana titik makanya hana baca jadi mana kena pegang walaupun rupa ji benci tu hai benci hana galak tu so yang kagalak layak thun sakit so yang terkagalak layak thun susah walaupun deh hinan benci meliar pada tabiatnya makna liar kelut tabiat katanya hai thun hai tem tabiat katanya kan perlu bermangan bernikmat bersenang kan menai ji tapi saat deh nyan penyakit nyan akan liar tabiat katanya hai tem ji dan benci daripadanya nafsu sekalipun ya dan juga walau kedih nafsu katanya jadi benci namun semuanya itu akan terasa mudah paken terasa mudah dan terasa nikmat karena deh hikmah dibalik semuanya itu. Memang waktu terhadapinya tayo karena tayo sebagai manusia nyan akan deh putra yang terjadi buat tubuh waktu sakit deh pikiran sakitnya nilai nya duda untuk baru dia lain karena menurut iman itu dan engkau memuji akan orang yang memerintahkan yang demikian dan duda waktu kadu hikmah haji dibalik daripada musibah yaitu katanya pun akan tak puja orang yang perintah katanya untuk mau bersyukur mau bersabar dari musibah iaitu akan dehinan maka tak puja Allah alhamdulillah li Allah nak pegat lagi nya kan le lagi yang urang kun kan otek kamu musibah alhamdulillah li Allah taala gicok harta sing kira sang kaya lu sabahnya lepas hampa yang minta ilmu karena kakaya karena kala harta tapi saat Allah taala gicok harta nyu hana pubut li hana lanjut li judi online kakeh jino kakeh lagi-lagi na ju kehidupan kena lagi nya jadi saat Allah taala nujuk musibah hinan ke baru deh alhamdulillah nah lagi nyo ke makan jemeno sekira hayu tidak taat hana ruh saja nurung yang taat kepada Allah taala kadang-kadang kata perut hayu bakdonya dan membaikkan kepadanya akan sedapatnya dan membaikkan kepadanya akan sedapatnya katanya pun akan berbaik sangka wata menan ke Allah berarti wata nujuk Allah taala ke katanya nyo adalah keniak siksa katanya nya mandum-mandumnya adalah semuanya ada hikmah nujuk yang terbaik ke katanya cuman jalan untuk mendapatkan yang terbaik ke katanya payah jalan susah ladum jalan mudah ladum jalan susah nah yang menang kalau lagi nya nujuk sebab lagi nya pilihan Allah yang ditentukan ke katanya dengan jalan susah lah baru truk mudah maka katanya katanya pun akan memuji Allah sedapatnya maka yang demikian lagi hukum segala kepayahan dunia menankah la ilaha illallah hukum segala kesusahan yang dalam dunia terhadap tiro hamba yang dapat menyikapi dengan benar dan bala tiadakah engkau dengar kepada sabda Nabi SAW kepayahan dunia dan bala yang sabar musibah cobaan-cobaan kena pegang tiadakah engkau dengar kepada sabda Nabi SAW betapa ia memuji akan Allah dan mensyukurkan atas kepayahan dan mensyukur atas kesukaan sekira-kira kesukaran sekira-kira mensyukur atas kesukaan jitid tidakkah engkau dengar tidakkah engkau ketahui betapa Rasulullah itu selalu memuji Allah bersyukur atas kepayahan dan juga bersyukur atas kesukaan susah senang semuanya disyukuri oleh Rasulullah dengan sabdanya kibanakeun li Allah taala Rasulullah yang bahwa susah dan senang dia yang syukuri selalu Rasulullah mensyukuri alhamdulillahi ala ma asaa wasarra alhamdulillah segala puji bagi Allah taala ala ma asaa di atas barang yang memberi musibah makna asaa buruk makna buruk ai suun kan buruk makna ji hina maksud buruk ini musibah arti buruknya adalah sesuatu yang benci tu yang hanagat musibah bala segala puji bagi Allah di atas bala yang dijuk oleh Allah nya makna ma'asa wasarra dan juga segala puji bagi Allah di atas barang yang memberi gembira sarra surur bukan sarra makna sir kan makna rahasia sarra hinu surur lagi kan surur gembira kan menciptakan surur memberikan surur gembira jadi segala puji bagi Allah yang kan nabi musibah dan juga segala puji bagi Allah yang kan nabi gembira nyamban kepada Rasulullah jadi Rasulullah selalu memuji Allah baik dikala Allah Ta'ala nujuk susah maupun Allah Ta'ala nujuk senang kepada Nabi
selalu memuji. Yang kata apa? Aliyalam dan tiadakah firman Jalla Jalaluh, juga bukankah dalam ayat Al-Quran juga Allah Ta'ala dinyatakan dengan ungkapan yang sangat indah. Kiban nekun oleh Allah Ta'ala, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Asa an takrahu syai'an artinya hina mudah-mudahan bahwa ada kamu benci akan sesuatu dan menjadikan Allah padanya kebaikan yang amat besar. Artinya asa an takrahu syai'an, artinya mudah-mudahan bahwa kamu benci akan sesuatu. Artinya apa? Hampirlah bahwa kamu benci akan sesuatu dan padahal menjadikan oleh Allah Ta'ala pada sesuatu itu kebaikan yang sangat banyak. Katanya seringkali, kerap kali katanya membenci sesuatu ketentuan Allah yang padahal pada yang dijuk oleh Allah Ta'ala hinan adalah ada khairan katsira, ada kebaikan yang banyak. Tapi tanya orangnya yang ke hinan yang tak benci, padahal hinanlah yang banyak. Nyamanan. Lagi dalam ayat lain kena tikun kan, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, seringkali kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itulah yang baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan seringkali kamu mencintai sesuatu wa huwa syarrul lakum, padahal sesuatu itu adalah buruk bagi kamu. Sebab itanya urangnya kan ged ngahana ged timbangan ji nafsu. Tah yai galak le nafsu yang kenyang ged. Tah yai benci le nafsu, agaknya hana ged. Padahal ged ngahana ged itu bukan nafsu sebagai timbangannya. Yang tukang cing timbangkan nafsu iman. Ilmu tu yang kenyang tukang cing, yang tukang timang. Apabila yang tukang timangnya iman, maka han akan terasa buruk saat Allah nunjuk bala. Han buruk dalam pandangan katanya. Jadi menurut dia, apabila iman yang timbang berlakunya akibat ji. Namun apabila bukan iman nafsu yang timang, maka akan terasa jahat. Maka artinya dan tiada menamakan dia Allah Ta'ala padanya kebaikan yang amat banyak, dan tiada menamakan dia Allah Ta'ala padanya kebaikan yang amat banyak, maka terlebih banyak daripada barang yang menyampaikan dia waham kamu. Artinya benar kena pegang han gepenan oleh Allah Ta'ala pada sesuatu itu kebaikan yang banyak, melainkan adalah pada sesuatu yang han truk waham katanya. Yang kena pegang putra, saat Allah Ta'ala nekun bak katanya, saat gata membenci sesuatu padahal sesuatu itu ada kebaikan yang banyak, yang maknanya putranya Allah menunjuk ke katanya sehingga adalah di luar daripada dugaan katanya, dia tak tahan kebaikan yang banyak kena pegang. Artinya han gepenan oleh Allah Ta'ala bak sesuatu itu kebaikan yang banyak, dan iaitu melainkan hinan genejuk oleh Allah Ta'ala ataupun ada tersimpan hinan adalah kebaikan yang hantom pernah terwaham katanya jina jadat tahan. Dan dikuatkan perkataan ini bahwa nikmat itu tiada kebaikan pada lazat dan barang yang gemar dia oleh nafsu. Jadi juga dikuatkan yang bahwa nikmatnya adalah kenikmat lagi hut nafsu katanya, yang bahwasanya nikmat itu kan suatu kebaikan bak lezat, bak terasa lezat, bak terasa mangat, bak jiwa, bak nafsu kan, dan barang yang digemari oleh nafsu dengan hukum tabiat, dengan menghukumkan tabiat. Artinya dengan rasa yang dirasakan oleh tabiat hanya kan mengalir kepada nafsu, nyankan hinan yang sebenarnya hidup kebaikan. Hidup kebaikan itu bukan pada nafsu, tetapi pada menerima kenyataan karena iman. Dan sesungguhnya dinamakan nikmat itu yaitu barang lebih di dalam ketinggian derajat. Jadi yang gekun cuma nikmat adalah kan hanya pada sesuatu yang digalak oleh nafsu, tetapi yang gekun dengan nikmat adalah pada mendapatkan derajat yang tinggi, pahala yang besar, ketinggikan derajat oleh Allah, kanya hina nikmat. Dan karena yang demikian itu dinamakan nikmat pada makna ziyadah, karena nyanke nikmat itu maknanya bertambah kebaikan, ziyadah yang kehina nikmat. Itanya nikmat yang tak anggap nikmat, yang mangat irasa oleh jiwa. Itanya yang terpikir nikmat menyunat pegah secara belak-belakan laju. Nikmat itanya seolah-olah yang tak paju, yang tak pakai kan iman tentang kecil yang kenikmat lagi terasa makan dan minum tentang kecil. Padahal nikmat yang cukup raya iman, ilmu, ruh sabi-sabi dalam taat, itulah nikmat, pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kan yang nikmat yang cukup raya yang sebenarnya. Itanya sansang yang tabita ti uro yang merupak sabi yang kenya nikmat. Ilmu yang tak dapatkan hanya terasa itu nikmat yang paling besar.
Dan apabila adalah kepayahan daripada barang yang jadi sebab pada ziyadah syaraf mulia hamba dan ketinggian derajatnya, maka ialah nikmat pada hakikat. Jadi saat kepayahan susahnya seorang hamba, watajih merasakan susah, mendapat mulia hamba tersebut, mendapat tinggi derajat hamba tersebut, nyokonyo hakikat daripada nikmat teman haji. Yang diri nikmat sesungguhnya nyokonyo sebenarnya saat manusianya dihadapi kepayahan dalam hidup sehingga tinggi derajat sehingga mulia bila Allah Ta'ala, nyokonyo hakikat nikmat yang sesungguhnya. Dan jika ada dibilangkan di dalam kepayahan dan percobaan dengan zahir jua, walaupun gede secara zahir adalah watatakalan sabi dalam susah, sabi dalam bala, namun pada batinnya itulah nikmat yang sesungguhnya. Nyaman. Maka ketahui yang demikian diberi nikmat insya Allah. Maka ketahuilah yang kemudian sesungguhnya yang dikatakan nikmat. Yang dikatakan nikmat berarti tidak ada dalam cobaan secara zahir. Secara zahir dia selalu berada dalam cobaan. Namun karena dia dapat bersabar dan bersyukur atas cobaan tersebut, maka pada hakikatnya dia itu bukan dalam susah, tetapi dia dalam nikmat. Nyamanan. Nyangka. Nyo kaji eno mentang. Maka jika engkau kata ena tanda. Jadi ingat aju sebagai kesimpulannya, yaitu bala, susah, cobaan, kesusahan lamudib yang dijuk oleh Allah Ta'ala kedanyo, apabila nafsu yang sambut, maka itu semuanya adalah akan terasa payah, akan terasa susah, tidak mampu bersyukur, tidak mampu bersabar, pulang bersyukur. Namun apabila bala susahnya yang dijuk oleh Allah Ta'ala kedanyo isambut le iman, nyo insya Allah pandangan iman jauh ke depan, dia itu akan merasakan nikmat yang sesungguhnya karena dapat pahala ini. Lagi kita nyutin waktu kita infak harta kan, yang sesungguhnya nyankan rugau yang sedang kita tabung itulah yang sedang kita infak. Itu yang tapi yang tak baju orang, yang tak baju orang kabeh, yang tak pakai orang kabeh. Tapi yang tak infak pada jalan kebaikan, jok engkau untuk jak waji, yang kanya kan, kok jai hantar tim, padahal yang kanya yang sedang kita tabung untuk tabung akhirat. Cok belanja jok usul masjid, cok belanja jok anak yatim, bantu daya, bantu fakir miskin dan sebagainya. Yang kanya yang sebenarnya yang sedang kita simpan, yang akan kita nikmati nantinya. Ramai dah orangnya mau balik, seolah-olah yang terasa nikmat orangnya laju. Padahal yang dapat pahala itulah yang sesungguhnya nikmat. Yang kemudian kajian kajiannya wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala